Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul The Curse of Humpty Dumpty 2021. Menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami demensia. Dia bersama kedua anaknya berkunjung ke sebuah toko barang antik, di mana inilah awal mula terungkapnya masa lalu kelam serta malapetaka yang terjadi di keluarga tersebut. Penasaran kan bagaimana filmnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka oleh kegiatan seorang wanita yang sedang menjahit boneka. Wanita ini sangat menghayati dari setiap jahitannya. Lalu dia pun memanggil boneka itu dengan sebutan Humpty. Hello there. Kemudian scene memperlihatkan seorang wanita parubaya bernama Wendy. Diceritakan belakangan ini dia menderita gangguan kelupaan. Anak Wendy yang paling cantik bernama Liz dan adiknya Hazel sangat perhatian kepada orang tuanya. Tidak mau terjadi sesuatu, mereka membawa Wendy ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sana Wendy bercerita bahwa 6 bulan belakangan ini dia sering lupa. Selain lupa, dia juga setiap bobo tidak jarang mengalami mimpi buruk. Entah kenapa Wendy bisa seperti itu, padahal riwayat keluarganya sama sekali tidak ada keturunan. Dokter mendiagnosa kalau Wendy menderita demensia dan menyarankan Liz dan Hazel agar selalu menjaga ibunya. Makes her vulnerable to forgetfulness. Kemudian selesai diperiksa, Liz dan Hazel berencana membawa ibunya ke tempat yang lebih baik. Lalu kemudian di tengah perjalanan, mereka berhenti di salah satu restoran dan mereka berdua keluar untuk membeli burger. Sementara itu di mobil Wendy masih tidur. Namun begitu dia terbangun, penyakitnya kambuh, di mana dia seperti orang linglung dan mengalami halusinasi mengerikan. Akhirnya Liz dan Hazel kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di sebuah rumah keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu lumayan besar. Di sana mereka bertemu tetangga lama yang bernama Bill. Liz dan Hazel menyapa Bill, tapi tidak dengan Wendy yang lupa dengan Bill karena penyakitnya. Ketika malam tiba, Liz berdiskusi dengan Hazel. Mereka membicarakan soal penyakit ibunya dan bagaimana cara terbaik untuk merawat Wendy. Lalu di meja makan ketiganya saling mengobrol satu sama lain. Dan sesaat kemudian mereka kedatangan tamu tak asing bernama Beryl. Thank you, darling. Moment. Awalnya Beryl meminta bertemu Wendy, tapi karena sudah larut malam, Liz meminta Beryl agar kembali besok. Di situ Wendy sama sekali tidak mengenal Beryl, padahal Beryl adalah adik dari suaminya Wendy yang sangat dia tidak suka. Besok harinya, Liz dan Hazel mengajak Wendy ke salah satu toko barang antik. Siapa tahu ada barang-barang berharga yang bisa berguna dengan harga yang murah. Di situ Wendy melihat dan tertarik dengan sebuah boneka tua jelek yang tidak ada harganya. Ia pun berkata kepada dua anaknya bahwa dulu boneka ini adalah pemberian suaminya. Meskipun begitu, Liz dan Hazel ragu dengan pengakuan Wendy. Entah dia jujur atau mengarang, tapi yang jelas Liz dan Hazel tidak pernah melihat boneka itu selama hidupnya. Wendy sangat-sangat menginginkan boneka tersebut. Di situ Hazel mencoba membujuk si pemilik toko agar dia mau menjualnya. Akhirnya si pemilik toko pun mau menjualnya, tapi dengan harga yang cukup mahal, yaitu senilai $700. Kedua kakak beradik ini tidak punya uang sebanyak itu. Mereka pun berjanji kepada ibunya untuk kembali besok. Tapi setelah mereka pergi, Liz dan Hazel tidak benar-benar akan kembali besok. Karena siapa juga yang mau membayar $700 untuk boneka jelek seperti itu. Mereka pun kemudian memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Namun begitu mereka sampai, betapa terkejutnya Hazel, Liz, dan Wendy ketika mereka melihat boneka itu sudah di depan pintu rumah. Apa yang bisa membuat boneka berpindah? Tapi Liz dan Hazel masa bodoh lah, yang penting ibu mereka sangat senang akhirnya bisa memiliki boneka tersebut.
Menurut pengakuan Wendy, boneka itu dulu ia namakan Humpty Dumpty, tapi Wendy tidak mengingat entah kenapa dia dan suaminya menjauhi boneka tersebut. Sebelum tidur, keluarga kecil ini memainkan sebuah permainan untuk hiburan. Lalu setelah semua sudah bobo, Liz yang sedang gosok gigi di toilet mendapatkan kilas-kilas masa lalu yang entah apa artinya. Selesai gosok gigi, Liz melihat boneka Humpty tergeletak di luar. Ia pun penasaran kenapa ibunya tertarik dengan boneka jelek seperti ini. Liz mencoba menyentuhnya. Ia pun meletakkan boneka itu ke kamar Wendy. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba boneka Humpty hidup dan bergerak menghampiri Wendy. Di waktu yang bersamaan, Wendy mengalami mimpi buruk di mana mimpi itu terhubung atau ada sangkut pautnya dengan boneka Humpty. Kemudian pagi itu rumah mereka kedatangan Beryl kembali. Sudah tidak lama bertemu, Beryl bersyukur dengan kondisi Wendy yang baik-baik saja. Meskipun begitu, Liz tidak terlalu suka dengan Beryl. Atas keinginan ibunya sendiri, Liz terpaksa membiarkan ibunya saling curhat dengan Beryl satu sama lain. Sambil curhat, Beryl mengajak Wendy berkeliling di area sekitar rumah. Mereka sempat membicarakan tentang kakak Beryl atau suami Wendy yang tak kenapa dia bisa setega itu meninggalkan istri dan anak-anaknya. Padahal suami Wendy orang baik, tapi entahlah kebenaran belum terungkap apa yang terjadi di masa lalu. He left. Setelah basa-basi, Beryl mulai membicarakan topik utama di mana dia mencoba memanfaatkan Wendy yang sakit dengan cara memanipulasi pikirannya agar dia mau menjual rumah peninggalan suaminya itu dan hasilnya dibagi dua dengan Beryl. Wendy pun dibuat bingung. Di situ Beryl izin ke kamar mandi. Tapi bukannya ke kamar mandi, Beryl ternyata masuk ke kamar Wendy untuk mencari sesuatu. Saat Beryl sibuk mencari, dari jendela Beryl melihat Liz dan Hazel pulang. Beryl terjatuh karena tersandung boneka Humpty. Dengan gerak-gerik yang sedikit panik, Beryl berpamitan pulang kepada Hazel dan Liz. Setelahnya kakak beradik ini memberi nasihat kepada Wendy agar selalu berhati-hati dengan Beryl. Mereka tahu sifat licik Beryl yang dari dulu selalu berusaha merebut rumah peninggalan ayah mereka. Singkat waktu, malam pun tiba. Malam itu tetangga mereka Bill berkunjung ke rumah, di mana Bill dulu adalah tukang kebun untuk keluarga Wendy. Bill tahu apa yang dulu terjadi ketika suami Wendy meninggalkannya. Dia pun melihat boneka Humpty dan bertanya kepada Wendy kenapa ia masih menyimpan boneka tersebut. Wendy mulai bercerita bahwa dia tidak dapat mengingat pengalaman atau kejadian penting yang ada di memori pikirannya dulu. Tapi semenjak dia memiliki boneka Humpty itu kembali, sedikit demi sedikit Wendy mendapatkan teka-teki sebuah flashback di mana ingatan itu adalah sebuah kengerian yang dia sendiri tidak dapat mengingatnya. Di situ Bill sedikit membantu Wendy untuk beberapa masa lalu yang dapat diingat, di mana Bill tahu Wendy dulu adalah hobi mengoleksi boneka dan suatu hari suami Wendy pun membelikan boneka Humpty Dumpty tersebut. Wendy sangat suka boneka itu, sampai akhirnya Wendy yang sedang hamil mengalami keguguran dan hal itu membuatnya frustasi. Setelah bercerita, Bill pamit izin untuk pulang. Namun tanpa sepengetahuan Wendy, dari jarak beberapa kaki terlihat ada Beryl tengah mengawasi. Ketika situasi sudah aman, secara diam-diam Beryl masuk ke rumah Wendy untuk mencari sesuatu yang berharga. Ternyata Beryl mencoba untuk mencuri surat-surat penting rumah Wendy. Di situ dia menggeledah semua tempat. Akan tetapi, tanpa ia sadari, boneka Humpty itu hidup dan dia pun akhirnya tewas diserang boneka tersebut. Sementara itu, Wendy yang bobonya belum benar-benar pules mendengar suara teriakan samar-samar Beryl. Merasa penasaran, ia pun mencoba menghampiri sumber suara. Betapa kagetnya dia melihat Beryl tewas dibunuh boneka Humpty. Tanpa pikir panjang, Wendy segera menelpon polisi dan meminta anak-anaknya bersembunyi.
Tapi setelah polisi tiba, mereka sama sekali tidak melihat jasad siapapun di tempat yang Wendy tunjukkan. Kelakuan Wendy membuat polisi kesal dan menganggapnya gila. Liz dan Hazel mencoba meyakinkan Wendy bahwa apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk. Namun meskipun begitu, Wendy sangat yakin dengan apa yang ia lihat. Liz mencoba membujuk Wendy agar mau istirahat, tetapi dia bersikeras melakukan upaya untuk kembalikan ingatannya yang dulu. Selama boneka itu berada di rumah, Liz sedikit merasa ada sesuatu entah apa itu yang membuat ibunya selalu berhalusinasi. Ia akhirnya iseng-iseng mencari tahu asal-usul boneka tersebut, dan ternyata beredar opini di internet bahwa boneka Humpty diciptakan untuk sebuah ritual. Tidak mau tahu sendirian, Liz memberitahu Hazel bahwa boneka itu berbahaya, di mana boneka itu ternyata dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Dalam kisahnya, mereka pengikut iblis rela melakukan ritual tersebut untuk kehidupan yang abadi. Tidak segan-segan mereka juga rela menumbalkan anak sendiri untuk ritual boneka tersebut. Di sisi lain, terlihat Wendy masih berusaha keras agar dia bisa mengembalikan ingatannya. Setiap flashback yang dia alami, dia selalu mencatatnya di buku. Namun ada satu catatan yang membuat Hazel kecewa, di mana catatan itu mengatakan bahwa Hazel bukan anak kandung Wendy. You were never my child. Your journal, it isn't true, alright? Kecewa dibuatnya, Hazel berusaha membuktikan dengan cara mencari akte kelahiran dirinya. Namun kebenarannya memang Hazel adalah anak yang diadopsi. Kekecewaan Hazel tidak berlangsung lama. Dari situ Hazel menemukan sebuah ponsel yang berdarah yang ternyata milik Beryl. Di tempat yang berbeda, Liz mengunjungi toko itu kembali guna mencari tahu asal-usul boneka tersebut. Namun di sana Liz menemukan si pemilik toko yang menunjukkan ekspresi bahagia. Seperti tahu apa yang sudah terjadi, si pemilik toko bertanya kepada Liz, apakah boneka Humpty Dumpty berbuat natskal di rumah mereka. Liz yang melihat ini pun merasa aneh, dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang. Di waktu yang bersamaan, Wendy yang sedang sendirian tiba-tiba aja dia diserang oleh seorang pria. Entah siapa pria ini, tapi yang jelas dia sangat berambisi untuk membunuh Wendy. Saat terduduk, Wendy melihat bayangannya sendiri yang mengatakan untuk menjauhi boneka Humpty. Kemudian Hazel menemukan Wendy, dan ternyata itu semua hanyalah halusinasinya Wendy. Secara tiba-tiba boneka Humpty hidup yang kemudian menusuk Hazel. Dari penampilannya memang itu adalah boneka iblis yang mirip di gambar. Hazel pun tidak berdaya dan akhirnya tewas dibunuh. Suara gaduh di rumah Wendy memaksa Bill segera datang untuk memeriksa. Di situ Bill menemukan Wendy berlumuran darah dan dia mengatakan bahwa Bill ikut andil membantu Wendy di masa lalu. Dengan begitu Wendy pun akhirnya diperlihatkan masa lalu, di mana itu berawal saat Wendy disiksa pria itu yang ternyata suaminya. Dalam penglihatannya tersebut, ternyata selama ini suami Wendy tidak kabur, melainkan Wendy sendiri yang membunuhnya. Di sisi lain, dengan apa yang sudah terjadi, Bill mencoba menghubungi polisi. Tapi dia tidak sadar keberadaannya dekat dengan boneka Humpty yang tengah duduk di sebuah kursi. Merasa was-was, Bill mencoba menoel boneka tersebut. Tidak lama kemudian, akhirnya Hazel pun pulang dan bertemu dengan ibunya yang dalam kondisi panik. Di sini ingatan Wendy sedikit kembali dan dia berkata jujur kepada Liz bahwa dialah yang telah membunuh suaminya. Liz berusaha memberitahu ibunya tentang hal penting lain di mana boneka iblis itu sangat berbahaya. Namun Wendy tidak peduli dan malah pergi ke suatu tempat untuk menggali tanah. I was crazed. Terlihat betapa kagetnya Liz melihat ada jasad ayahnya terkubur. Ternyata selama ini dengan dibantu Bill, Wendy mengubur dan menyembunyikan jasad suaminya. Liz hampir tidak percaya bahwa ibunya adalah seorang pembunuh.
Dalam kilas balik, ternyata kematian Beryl, Hazel, dan Bill itu semua dilakukan oleh Wendy. Lalu di dalam flashback masa lalu Wendy, Bill dan Beryl adalah pengikut setan, di mana mereka mengorbankan apapun untuk membangkitkan boneka Humpty Dumpty demi terkabulnya kehidupan abadi mereka. Bill dibunuh Wendy karena dia tidak tahan dengan perbuatan di masa lalu dan takut membocorkan rahasia. Sedangkan Beryl terpaksa dibunuh Wendy karena perbuatannya yang nekat. Di sini Liz sangat ketakutan dan dia menyesal tidak merumahkan ibunya waktu itu. Ia pun berusaha menelpon polisi. Tanpa ampun Liz dibunuh Humpty Dumpty atau Wendy yang sudah dirasuki. Dalam adegan terakhir terlihat Wendy sedang bernyanyi lagu Humpty Dumpty bersama jasad Beryl, Bill, Liz, dan Hazel. Setelah bernyanyi, dia pun tertawa jahat. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Curse of Humpty Dumpty. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.